Bapak Ibu para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan Allah. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Al-Hikam, pada pagi hari ini kita akan lanjut di pasal yang ke-68. Namun sebelumnya izinkan saya sedikit menyampaikan, karena beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Kamis, kami memposting tentang kesepakatan bersama para alim ulama, terutama yang tergabung di dalam Robita Alawiyah, Al-Wafa Bi'ahdillah dan Mas Puro, Majelis 135 Rasulullah, tentang himbauan untuk tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat terlebih dahulu pada Jumat kemarin. Perlu Bapak Ibu, kawan-kawan semua simak dan perlu diketahui bahwa alur penetapan keputusan bersama itu tidak semena-mena langsung kami putuskan, karena banyak orang-orang yang saat ini, mohon maaf, sejak terjadinya wabah ini terkesan jadi murid ngajari guru. Jadi terkesannya sekarang ini jemaah ngajari ustaz-ustadznya. Bahkan ada yang lebih parah, mereka sudah beranggap lebih bertauhid daripada guru-gurunya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, yang harus kita pelajari, ambil hikmah dari sini. Kenapa Palembang ini majelis ilmu luar biasa, tapi jingok dewek. Banyak daripada para penuntut ilmu itu mereka sendiri tidak mengerti adab tentang menuntut ilmu. Padahal ketika seorang menuntut ilmu itu, maka tidak ada yang keluar dari ucapan kalam para guru-gurunya kecuali mereka mendengar lalu kemudian melaksanakan. Cukuplah pelajaran diberikan oleh Allah kepada kita tentang cerita Nabi Allah Musa alaihissalam yang berguru kepada Nabi Allah Khidir. Ketika Nabi Allah Khidir melakukan sesuatu yang tidak bisa dicerna secara akal oleh Nabi Allah, ketika Nabi Khidir melakukan sesuatu yang tidak bisa dicerna akal oleh Nabi Allah Musa, Nabi Musa mengajukan pertanyaan. Ternyata pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Allah Musa kepada Nabi Allah Khidir itu sudah cukup menjadikan Nabi Allah Khidir mengambil kesimpulan bahwa Musa, engkau tidak lulus menjadi muridku. Kenapa? Bukan masalah pertanyaannya yang dimasalahkan. Bukan masalah omongannya yang dimasalahkan adalah Musa memiliki rasa ragu terhadap Nabi Allah Khidir. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Sekarang seolah-olah murid-murid, jemaah-jemaah ini pecah ragu kalau dengan guru-gurunya. Pakai ada yang ngomong pula, Ustaz, kalau 3 kali tidak sholat Jumat kita ni kafir. Astagfirullahaladzim. Memangnya ustaz-ustaz tidak tahu hadis itu apa? Seluruh ustaz-ustaz tahu dan mengerti. 3 kali tidak melaksanakan sholat Jumat disebut dengan kafir di situ. Itu kalau kita meremehkan. Kita tahu keparduan sholat Jumat, lalu kita tidak lakukan dengan sengaja, tanpa ada sebab dan musabab. 3 kali berturut-turut kita lakukan, nah itulah disebut dengan yang tergolong di dalam hadis ini. Sementara kita ini tidak melakukan sholat Jumat ini karena kita mematuhi himbauan pemerintah. Wabil khusus pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Wali Kota Palembang, sudah mengeluarkan seruan atau himbauan bahwa Palembang termasuk di dalam zona merah COVID-19. Maka dihimbau oleh pemerintah kota untuk tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Nah, sekarang tugas kita mendengarkan arahan dari guru-guru kita, karena guru-guru kita sudah taat kepada pemerintah. Jangan pula ditambah, ustaz-ustaz ni dah kata tauhid galau. Takutlah dengan corona daripada takut dengan Allah. La ilaha illallah. Ini kadang ngosok dada kita dengar jemaah-jemaah galak ngomong macam ini. Jadi itu kata anak tadi, seolah-olah guru-guru kita ni kata tauhidnya galau. Astagfirullahaladzim. Jadi ini memang perlu banyak-banyak beristighfar gitu. Salah satunya kemarin juga ada yang komen, Ustaz kami tidak ada melok ini, kami melok Ustaz ini, kami melok Habib ini. Anak bilang coba cermati dulu poin-poin yang disampaikan oleh wong yang nak kamu melok ini. Rupanya di situ jelas, kecuali pemerintah setempat sudah mengeluarkan, kata Habib Taufik Asgam, sudah mengeluarkan himbauan, maka wajib dipatuhi. Bayangkanlah guru-guru kita sudah ngomong macam itu. Jadi kita jangan sok tahu, sok paham, sok hebat. Tugas seorang murid melok ia apa yang diperintahkan gurunya. Clear urusan sebenarnya. Nah, sekarang kami beritahu alurnya. Jadi ceritanya pada saat Jumat yang lalu dikeluarkan pengumuman oleh pemerintah Kota Palembang, Majelis Ulama Kota Palembang dan Dewan Masjid Indonesia Kota Palembang. Pada saat itu ditandatangani oleh Bapak Wali Kota langsung keputusan bersama itu, himbauan bersama oleh Bapak Haji Harnojoyo, kemudian Ketua MUI Kota Bapak Saim Marhadan dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Pak Denny waktu itu yang langsung menandatangani surat keputusan bersama. Karena keputusan bersama itu keluarnya begitu mendadak hari Kamis sore kalau tidak salah jam 6 menjelang malam Jumat, sehingga kemudian pada saat itu kami para asatidzah ini agak kelabakan.
Kenapa agak kelabakan? Karena terus terang kami sendiri tidak paham, tidak diajak keputusan bersama itu, artinya musyawarah bersama itu para ustaz-ustaz tidak diajak. Jadi ketika keluar pengumuman itu justru yang paling repot kami ustaz-ustaz ini. Kenapa saya bilang kami ustaz-ustaz yang paling repot? Karena kami masyarakat bawah ini yang tahu cuma telepon kami. Padahal mereka ini lah 2 minggu ini tidak nelpon kami karena kata ceramah lagi. Biasanya HP ini berderang-dering bunyi, yang nak telepon sana nak minta ceramah sini sejak 2 pekan lantak corona ni tak bunyi lagi HP ni. Nak buang ke saya, HP bagus ini. Tak kata lagi yang bunyi, nelpon-nelpon tak kata lagi, nak ngajak ceramah kata lagi. Giliran sudah urusan Jumat, pening pala, baru nelpon ustaz-ustaz. Nelpon pakai nak marah pula, pakai nak nanya, "Ngapo ini? Palembang masih aman, Palembang." Nah, sekarang anak nanya, yang kita ngomong Palembang masih aman, tu kamu tu dapat dari mana? Kamu nyingok dari mata baik, Palembang ini baru mati cuman siko. Oh aman, baru cuman siko. Nak nunggu mati 100 apa? Jadi cara pengambilan keputusan tidak macam itu. Nah, kami para asatidz bersepakat akhirnya alurnya biar kawan-kawan semua paham ya bahwa pengambilan keputusan bersama tidak langsung mohon maaf pecah nguncang dadu kapan dilempar Jumat tidak kelenteng kata Habib Mahdi itu kan tidak Jumat bukan macam itu. Lalu hari Senin yang lalu kami kemudian mendatangi berdialog langsung dengan Bapak Wali Kota Palembang di rumah dinas di Jalan Tasik Kambang Ikan bersama Bapak Ketua DMI Bapak Deni, ada Pak Sekda waktu itu, ada Ustadz Reja, ya. Semua orang-orang pemerintah pihak terkait termasuk Kepala Dinas Kesehatan pada saat itu dihadirkan. Kami mendengarkan paparan dari mereka. Dengarkan paparan dari Bapak Wali Kota, dari Ketua, dari Kepala Dinas Kesehatan tentang kondisi Palembang yang sesungguhnya. Dari apa yang dipaparkan oleh Bapak Wali Kota, pada saat itu juga hadir orang tua kita, tokoh masyarakat Kota Palembang, Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali. Bagaimana kita ketahui bahwa beliau ini begitu banyak sudah membangun masjid di Kota Palembang. Otomatis para pengurus-pengurus masjid datang kepada beliau bertanya, "Mana nih Pak Haji, buka apa tidak masjid kita Jumat ini?" Makanya beliau pun ngajak kami untuk kita langsung bertabayun, berklarifikasi langsung kepada pihak terkait yang menandatangani surat tersebut. Setelah kami mendengarkan paparan terutama dari Kepala Dinas Kesehatan pada saat itu, beliau mengatakan bahwa kondisi Palembang sudah sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena pergerakannya menurut beliau pada saat itu sudah cukup signifikan. Walaupun yang meninggal cuma 1 orang, tetapi kemudian perkembangannya dilihat dari grafiknya sudah sangat mengkhawatirkan. Artinya lajunya begitu sangat cepat. Melalui kesimpulan itulah setelah perbincangan panjang hampir 2 jam kalau tidak salah kami yang ditengahi atau dijembati, kalau bahasa Pak Haji Alim itu dijembati oleh beliau antara ulama dengan umarok di sini, hampir 2 jam kami ngobrol. Akhirnya diambillah kesepakatan Bapak Wali Kota Palembang meminta tolong, memohon kepada para alim ulama, para guru-guru kita untuk kiranya mempertimbangkan dalam rangka mencegah berjalannya virus COVID-19 ini atau corona ini supaya tidak berlangsung begitu cepat di Kota Palembang. Memohon kepada kita para ulama, para kiai untuk kiranya tidak melaksanakan sholat Jumat bersama-sama dulu di masjid. Karena ingat, salah satu yang paling cepat menunjang penyebaran virus COVID-19 ini kalau di sana ada perkumpulan, dan di dalam perkumpulan itu ada orang yang terkena wabah COVID-19 ini, itu luar biasa. Karena ini tidak bisa dideteksi sampai hari ini. Ada OTG namanya, orang tanpa gejala. Dia kena virus corona tapi karena badannya kuat, imunnya bagus, dia tidak menunjukkan gejala. Tapi di dalam tubuhnya ada virus. Dia keluar. Dia tidak kena aman karena imunnya kuat. Begitu dia bersalaman dengan yang lain atau ketika dia bersin virusnya nyembur, kenalah orang-orang yang tidak kuat imun tubuhnya. Apalagi orang yang kena penyakit bawaan. Nyebar, itu yang jadi masalah. Ada OTG namanya, orang tanpa gejala. Yang kita tidak paham, di dalamnya itu ada penyakit, ada virus corona, COVID-19, tapi dia kemudian tidak menunjukkan gejala seperti demam, meriang, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Tapi beliau bisa berkeliaran di mana. Itu yang harus kita pahami. Ada namanya ODP, orang dalam pantauan. Kalau ODP ini, aku ini bukan dokter, dapat dari dokter. Cerita nih, ya jong, Ustaz, cakap pakaman pula. Dokter bukan, hanya laski itu bukan. Aku ini dapat dari penjajakan kami selama ini. ODP itu orang dalam pantauan. Nah, kalau kita berstatus ODP jangan khawatir. Ngapo? Misalnya kita baru balik dari daerah-daerah pandemi COVID-19 nih, dari Jakarta. Kita selama di Palembang dipantau, itu namanya ODP. Siapapun yang balik dari luar kota itu ODP dari daerah-daerah pandemi.
Ya namanya dipantau, dijenguk 14 hari nih. Kalau 14 hari ini aman, tidak menunjukkan gejala, ya berarti beliau lepas dari pantauan. Ini kita nih kalau OTP dikit lah, heboh lah itu. Di kampung kita ada OTP. Di otak kita nih, OTP nih langsung nuju ke corona lah itu. Langsung dimusuhi lah. Tidak ada macam itu. Jadi OTP itu orang dalam pantauan, mungkin dia baru berhubungan dengan orang yang kena corona, atau dia baru balik dari daerah pandemi corona, maka dia dipantau selama 14 hari. Ya. Ada namanya lagi PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, kalau pasien dalam pengawasan ini sudah agak meningkat dikit, gejala sudah kelihatan, masuk ke rumah sakit, dijenguk, diawasi. Nah, sudah itu sampelnya dikirim ke Jakarta, apakah kena COVID, itu alurnya. Oke, menerima dari Bapak Wali Kota hari Senin, kami para asatizah ini, para guru-guru ini tidak serta-merta langsung, sudah terima. Tidak, kami cari lagi kebenaran. Kami mencari dokter-dokter pakar, dokter-dokter ahli yang memang mereka bergerak di bidang virus ini, yang mereka tahu detail, paham betul tentang virus ini. Bertemulah kami dengan salah seorang dokter di Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein. Ana terus terang kalau bukan kanu nak menggali berita ini, rasanya tidak kalah nak nijak rumah sakit. Cuman kami pastikan ditelepon oleh dokter, insya Allah aman Ustaz, kita ketemuannya di masjid, bukan di tempat ini, dan saya tidak berhubungan langsung dengan pasien, kontak langsung. Akhirnya para asatizah kami sepakat pada saat itu, beberapa ustaz hadir mendengarkan paparan, dan ternyata apa yang kami dapatkan dari Kepala Dinas Kesehatan dengan dokter ahli yang menangani langsung masalah virus corona di Sumatera Selatan ini, kami mendapat kesimpulan bahwa memang Palembang dalam kondisi yang mengkhawatirkan, bahaya. Dan ternyata benar, kemarin keluar pengumuman, nah baca di berita ada 11 wong sudah, bahkan waktunya masuk sudah 12, paling banyak itu ada di Prabu Muli. Nah, akhirnya setelah mendengarkan paparan dari dokter ahli, orang yang langsung khusus menangani masalah COVID-19 ini, kami para asatizah langsung berembuk. Jadi tidak ada semudah itu. Jemaah itu cuma nerima informasi, belum sudah nerima, nak mantap pula. Ini yang galak bikin kita nih cak mano. Padahal kami merumuskan itu dari pagi, dari sekian hari yang lalu. Dirumuskan, dirapatkan, disepakati, diketik, disampaikan. Kamu cuma denger baik. Lah cuma denger, mantap pula. Sudah mantap ngajari pula. Ini yang galak, ya Allah ya Karim. Memang banyak-banyak istighfar itulah. Sudah selesai dari dokter pemaparan sampai sore kami waktu hampir menjelang maghrib. Kami sebelum maghrib, sholat maghrib dulu berjamaah. Lalu beberapa para asatijah ustaz-ustaz ini, kemudian kita merapat ulang bagaimana hasil kajian kita selama ini dari Bapak Wali Kota, dari Dinas Kesehatan, dari dokter ahli. Kita kumpul, akhirnya diambillah kesepakatan demi menyelamatkan umat. Tanda tangan ya, tanda petik ya, demi menyelamatkan umat, bahwa kami para ulama yang tergabung di dalam Rabita Alawiyah waktu itu yang hadir perwakilan masing-masing, dan juga Al-Wafa Biahdillah dan Majelis Asatizah Peduli Umat Rasulullah Maspura memberikan keputusan bersama, memberikan himbauan kepada masyarakat Kota Palembang untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid. Bukan berarti tidak sholat Jumat, tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Macam itu Ustaz. Bisa sholat dengan 4 wong. Ada kaul yang mengatakan, itu yang harus kita gali. Bukan malah nak bantah keputusan para ulama dan guru-guru kita ini. Jadi itu alur biar Bapak Ibu, kawan-kawan, para jamaah tahu bahwa penetapan keputusan, himbauan bersama itu tidak sholat Jumat itu bukan serta-merta. Jadi buat kawan-kawan, kalau kamu ngerasa di antara 3 ikut ini, Rabita Alawiyah, Al-Wafa Biahdillah dan Mas Pur ini, ada guru-guru kamu di situ, jangan banyak ego bertanya. Kalau bahasa Palembang itu jangan tekak bantah. Melok apa yang disampaikan oleh guru kamu, karena seorang guru tidak akan mungkin menjerumuskan muridnya. Ya, baik, jadilah sudah ngomong ke masalah COVID-19 ini, saya ingin melanjutkan kajian kitab Al-Hikam di pasal ke-68. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, kita kirim Al-Fatihah dulu kepada beliau. La hadratan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi fil Fatihah. Susun ila Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Baik, di pasal ke-68 kitab Al-Hikam disampaikan la tufrihka ta'atu li'annaha baradan minka wafrah biha li'annaha baradan minallahi ilaika qul bi fadlillahu wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un.
Janganlah merasa gembira atas perbuatan taat bakti karena engkau merasa telah dapat melaksanakannya, tetapi bergembiralah atas perbuatan taat itu karena ia sebagai karunia taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, karena merasa mendapat karunia dan rahmat Allah, mereka harus gembira. Itulah yang lebih baik daripada yang dapat mereka. Surah Yunus ayat ke-58. Artinya gembira atas perbuatan taat itu jika karena merasa mendapat kehormatan karunia dan rahmat Allah sehingga dapat melakukan taat, maka itu baik. Sebaliknya jika gembira karena merasa diri sudah kuat dan sanggup melaksanakan taat, maka ini menimbulkan ujub dan sombong dan bangga yang akan membinasakan amal taat itu. Jadi ini pelajaran yang luar biasa ya. Mungkin ada juga ini kalau nak dikaji dikaitkan dengan corona ini ya tak? Jadi kita ini yang sudah taat beribadah, tahajud tak pernah tinggal, puasa Senin Kamis, Masya Allah, baca Quran setiap hari. Semua amal soleh, amal kebaikan sudah kita lakukan. Maka kita tidak boleh bangga atas perbuatan taat itu. Ini dalam kitab Al-Hikam ini, tidak boleh kita ngerasa taat atas perbuatan bakti kita. Tapi yang boleh kita lakukan adalah bergembira karena perbuatan itu sebagai karunia, taufik, hidayah yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa taat. Beda. Kalau kita merasa bangga dengan ketaatan itu, yang keluar ini adalah sifat sombong di dalam diri kita. Kita ngerasa nyingok wong tidak tahajud dikit. Wah, itulah hidup kau saru. Kau tidak pernah tahajud. Bukan cara aku. Tiap malam aku ni tahajud. Matun dah acak terkelip lagi. Ya mana tidur. Acak terkelip lagi. Mempadil ni lain. Nama dia terkelip lewatnya. Ini dah acak terkelip kerana nak tahajud. Masya Allah. Yang Senin Kamis nyingok makan hari Senin hari Kamis. Tak puasa dia ni. Padahal ini hukumnya sunnah. Tak boleh macam itu. Berarti kita sudah menganggap remeh orang lain. Karena ketaatan yang kita lakukan itu karena kita bangga, dia menjadi sombong. Sementara di dalam hadis qudsi, baginda Rasul SAW bersabda bahwa Allah berfirman bahwa sungguhnya kesombongan itu adalah pakaianku. Dan keagungan itu adalah kesombongan itu adalah selendangku. Keagungan itu adalah celanaku. Maka siapa yang memakainya, kata Allah, di antara keduanya, mengambil di antara keduanya, maka aku akan lemparkan mereka ke dalam neraka. Jadi bayangkanlah, ya, sesungguhnya kesombongan itu adalah pakaian Allah. Siapa yang ngambil kesombongan ini, kata Allah, aku lemparkan mereka ke dalam neraka. Tidak usahlah susah-susah kita nak mikir masalah ini. Setan belis itu sombong. Ana rabbukumul a'la. Setan iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Kau menciptakan aku dari bara api yang menyala. Kau ciptakan Adam dari tanah tembikar. Masih mulia api daripada tanah. Sombong iblis. Iblis ini sudah ada di dalam neraka, sudah ada di dalam surga, lagi dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Sombong. Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Dia berdiri di atas mimbar yang tinggi berkata, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Sombong Fir'aun. Apa kemudian yang terjadi? Sampai hari ini mumi Fir'aun masih ada Mesir sana. Kalau kamu kesempatan sana nyengok mumi Fir'aun, tanganilah. Sombong budak itu. Jak kemelawanan. Aku ini Tuhan kamu yang paling tinggi. Badentum, apa dia kau dikeraskan oleh Allah. Termasuk corona ini, jangan cak pakaman. Corona sini, jangan biasa bah, jangan cak takut. Kita dengan corona ini, corona. Agak didatangi corona ni, nangis darah. Tidak boleh takabur. Kita waspada boleh. Takut ni jangan. Anda sudah sering ngomong. Waspada kita tetap. Takut ni jangan. Melawan ni jangan. Uang ni tak takut dengan corona. Mana corona sini? Aku nanganinya. Bang, hati-hati. Apalagi yang galak berkelakar. Mana corona? Kopi, rokok, nasi. Kaget laju ni. Tidak boleh takabur. Allah sudah kasih contoh. Bagaimana ketakaburan kita kemudian menjadikan wabah di negeri kita corona ini datang. Dulu corona tak katik, semua orang sombong. Katik corona berani masuk Indonesia. Corona ini mana corona? Apa dia berdentum. Sekarang Indonesia punya kasus corona yang besar. Tidak ada main-main. Ngapa? Itu buah dari kesombongan. Karena sombong itu pakaian Allah. Pakaianku, kata Allah. Siapa yang mengambil pakaianku ini, kulemparkan mereka ke dalam neraka. Jadi kita tidak boleh sombong. Termasuk soal bab corona ini tadi, kita waspada, bukan takut. Jangan salah, bedakan antara waspada dengan takut. Takut tu kalau nyengok orang dikit lah nak berlari, ini itu ketakutan. Kalau kita mengurung diri,
lockdown 14 hari, melaksanakan jaga jarak, itu bukan takut, tidak sholat Jumat, bukan takut. Perhatikan, bedakan antara takut dengan apa namanya itu waspada. Nah, karena kita tahu penyakit ini ada walaupun tidak kejingoan, kita berwaspada, menjaga jarak, menjaga hubungan dan lain sebagainya. Ya? Jadi sombong ini pakaian Allah. Siapa yang makainya kata Allah kuntal ke juru neraka. Ada buktinya, ada. Belis yang sudah jelas-jelas masuk di dalam surga dikeluarkan oleh Allah buah dari kesombongannya, diuntalkan oleh Allah di neraka. Iblis itu di neraka. Jadi siapa yang masuk neraka, siap-siaplah bertemu dengan belis kamu. Itulah kawan kamu. Mana? Dia omongi para ulama, dia omongi para guru, galak mantah-mantah. Akibatnya itulah, mantuk kamu juru neraka. Nah, berkawanlah dengan belis sana di neraka. Siapa lagi yang sombong? Korun. Korun itu di dalam Al-Quran surah Al-Qasas dikatakan dibawalah kunci lemari ini oleh beberapa orang. Niscaya belum terangkat kuncinya bos. Kalau kamu ini geroboknya dibawa orang banyak. Geroboknya kapan dibuka kata isi. Kamu cak ibu-ibu kondangan, makin tas. Besar-besar, kapan dibuka? Apa dia isinya? Kipas angin. Apa namanya? Kipas ini, kapan buka isi? Tak kati apa-apa. Awak tas besar-besar abir itu. Astagfirullahaladzim. Ya? Beda. Korun ini kunci lemarinya digawa oleh beberapa orang baik. Niscaya tidak bisa tergawa. Tak bisa tergawa. Bayangkanlah. Saking kekayanya si korun. Sehingga kemudian dia sombong, angku. Ngerasa bangga dengan harta yang dia banyak. Apa yang terjadi? Allah belahkan tanah, Allah masukkan korun. Ini jadi perhatian. Jadi pelajaran buat kita iblis, Fir'aun, korun. Itu orang sombong galau. Makanya kata Allah sombongan itu pakaian aku. Kau tak berhak makainya. Salah dipakai itu punya aku. Kalau kau masih nak maksa ngembek itu, kuntal ke kau juru neraka kata Allah. Selesai urusan. Nah ini kita diajarkan. Ya? Kita sudah taat, bagus, tahajud sudah bagus, Senin Kemis sudah bagus, ngaji Quran sudah bagus, 5 waktu sudah berjamaah, sudah bagus kalau jangan bangga karena itu. Tapi yang perlu kita bergembira, kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam ini, yang perlu kita gembira adalah kita diberikan anugerah oleh Allah bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan itu. Itu. Jadi yang kita banggakan di sini adalah kita mendapatkan anugerah dari Allah, kita bisa taat. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Bukan kita gembira karena kita sudah bisa melakukannya, tetapi kita bergembira, kita diberikan kesempatan, diberikan anugerah, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa melakukannya. Ngapo? Kalau kamu berbangga karena kamu bisa melakukannya, itu akan menimbulkan sifat sombong. Sifat sombong inilah yang akan menghanguskan dan membinasakan seluruh amal perbuatan yang telah kau perbuat dengan susah payah. Tapi kalau kau bergembira bahwa itu datangnya rahmat dari Allah, karunia dari Allah sehingga kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah amal perbuatan yang sudah kita lakukan itu akan berbuah dengan buah yang lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran pada pagi hari ini. Pokoknya selagi masa pandemi corona di Kota Palembang kita tetap ngaji, tapi live-nya lewat Instagram. Ya, kasih tahu sana family dulu yang belum punya Instagram, download di Play Store. Ya, kemudian follow Instagram saya kemas.ali78. Lalu saksikan setiap Sabtu kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam dan membahas hal-hal yang perlu kita bahas. Terutama kita ini sudah mendekati nisfu Sa'ban. Ana secara pribadi sebenarnya sedih. Setiap tahun kami biasanya malam nisfu Sa'ban di Majelis Asmaul Husna ini ramai jemaah menanti berkirim Fatihah. Tapi kalau melihat kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, mungkin nisfu Sa'ban tahun ini pun tidak bisa kita lakukan bersama-sama. Tapi masih nunggu ya, masih nunggu perkembangan Kota Palembang. Saya akan umumkan, makanya follow Instagram saya biar bisa mengikuti perkembangan majelis dan juga pengumuman-pengumuman yang akan kami sampaikan. Karena nisfu Sa'ban ini kalau tidak salah malam Kamis atau malam Jumat ini sudah nisfu Sa'ban gitu. Ini sudah hari Sabtu. Nah, mudah-mudahan sehari 2 hari ini ada berita baik tentang Covid. Kalau semua wong taat untuk tidak keluar rumah, menjaga jarak, ya, menjaga kebersihan, insya Allah virus ini cepat dia berlari. Tapi kalau banyak yang tekak bantah, yang masih nak kendak dia itulah, maka virusnya akan semakin lama ada di tengah-tengah kita. Ini Ramadan, jadi saya minta dan sekaligus saya secara pribadi menghimbau pada khususnya seluruh jemaah Majelis Zikir Asmaul Husna, kawan-kawan semua, coba bisalah menahan diri kita dulu, ya, banyak-banyak di rumah. Kalau tak perlu niat, tak usahlah dulu mentu, mentap-mentap di rumah. Janganlah kamu aku nak tak mentu-mentu di rumah, no. Badan kamu BP gembol ini, badan ni tambah jadi, tak mentu-mentu di rumah ni lah, makan tidur, ya.
Tapi alhamdulillah banyak kebaikan, bisa berjamaah bersama istri, bisa beribadah bersama keluarga yang selama ini tidak pernah di rumah jadi ngumpul terus. Artinya kita ambil hikmahnya, ambil kebaikan dari apa yang terjadi ini. Jadi itu saja, mudah-mudahan manfaat. Soalnya nanti kita ketemu di Sabtu yang akan datang. Kalau ada pertanyaan boleh inbox kami di Instagram atau ke WhatsApp, bisa tanya di nomor 0812 7811 5445. Insyaallah akan saya langsung jawab. Baik inbox di Instagram maupun di WhatsApp. Walaupun agak telat-telat mohon dimaklumi karena ada ribuan pertanyaan-pertanyaan dan pesan-pesan WhatsApp sehingga kita harus bukanya satu persatu, apalagi di tengah-tengah virus corona ini agak sungkan dikit buka HP nih. Kapan buka corona, apalagi ini orang yang cak pakam-pakam ini ngomong ini. Jadi agak males jadi muka-muka WA ini kadang kan tidak terbaca. Jadi mohon maaf. Tapi insya Allah setiap pertanyaan walaupun telat selalu saya jawab selama ini, tidak pernah saya biarkan. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Ada salam minta maaf pada Allah, minta ampun. Seperti yang saya sampaikan tadi, pertanyaan bisa dijawab langsung ke kami. Kalau akan saya jawab satu persatu. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.